sekarang ya kasus-kasus yang banyak yang kita punya tangani itu kasus bullying, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast PA bersama kami di sini. Saya Colin, saya Naomi di episode Heal Ourselves. Dimana episode kali ini akan bermanfaat banget buat kalian semua yang lagi nonton podcast kami nih. Karena kita akan kedatangan psikolog sebagai narasumber untuk yang memberikan banyak banget informasi seputar mental health di kalangan remaja ini, yaitu Ibu Ayu. Gimana Bu kabarnya? baik-baik. Kalian gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Mau ngomong tentang kesehatan mental, kalian kesehatan mentalnya lagi bagus kan? Hari ini sehat-sehat ya. Amin. Oke. Nah Bu, boleh nggak sih kita sedikit tahu nih tentang profil Ibu dan apa saja sih latar belakangnya Ibu? Oke, saya seorang psikolog. Latar belakang saya cukup panjang karena saya sudah cukup lama bekerja sebagai psikolog. Dulu pernah menjadi dosen di UM, di UC, beberapa tahun, cukup lama ya, Kemudian saya pernah menjadi praktisi juga di rumah sakit di bidang HR. Kemudian ada diri juga dengan teman-teman tim psikologi yang sekarang ini kita sedang kembangkan untuk ke pendidikan dan juga untuk ke industri dan organisasi atau ke perusahaan-perusahaan korporat. Ya, itu sih. Sejak tahun berapa Bu aktif sebagai psikolog? Dari tahun 2004 sudah di UM waktu itu sampai sekarang. 2015 terakhir di UM. Setelah itu saya pindah ke beberapa tempat, tapi untuk pengembangan biopsikologi dengan tim psikologi di sini sudah dari tahun 2010 sampai sekarang. Lama ya? Lama juga. Nah Bu, ini kan kita lagi bahas tentang mental health nih. Bahkan sekarang tuh marak banget sampai ada yang bunuh diri, ada yang kena pergaulan bebas, yang berdampak nanti kehamilan apa segala macam. Dan menurut aku sendiri itu dari 1 dari 4 orang itu nggak sadar bahwa dirinya itu kena gangguan mental itu sendiri. Nah, kita sebagai remaja muda kan perlu tahu nih kenapa sih kesehatan mental itu penting dan kenapa itu tuh harus jaga gitu. Oke. Kita hari ini bicara tentang kesehatan mental, khususnya kesehatan mental remaja. Sebenarnya kesehatan mental penting buat kita semua, kan kita harus sehat nih mental kita ya, karena kan bisa mempengaruhi fisik kita, psikologis kita juga akan terpengaruh gitu. Nah, kesehatan mental sendiri itu ada yang disebut kesehatan mental yang sehat, ada yang terganggu gitu ya, terganggu kesehatan mentalnya. Nah, seperti yang Naomi sampaikan tadi, itu adalah kesehatan mental yang terganggu, sehingga biasanya seseorang itu akan mengalami banyak gangguan dalam kehidupannya, begitu. Berbeda dengan orang yang kesehatan mentalnya bagus. Nah, kalau kita mau bicara tentang kesehatan mental, mungkin definisi kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi di mana kita merasa nyaman, merasa aman dengan kehidupan kita. Nah, kalau kondisi kesehatan mentalnya baik atau bagus, itu biasanya kita pun akan menampilkan diri secara penuh percaya diri, interaksi sosialnya bagus dengan teman-teman, sekolah juga tidak ada masalah gitu ya. Kalaupun ada masalah ya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya, komunikasi dengan lingkungan baik dengan orang terdekat, keluarga maupun dengan teman-teman, dengan guru juga berjalan baik-baik saja gitu ya. Nah, kalau kesehatan mentalnya kurang baik itu biasanya karena ada faktor-faktor penyebab, entah itu karena stres yang berlanjut berlama-lama akhirnya membuat seseorang itu bisa jadi mengalami contohnya depresi. Nah, orang-orang yang mengalami depresi inilah yang biasanya semakin lama kemudian memunculkan pikiran ingin bunuh diri. Itu terus ada juga beberapa ya kayak sekarang ya kasus-kasus yang banyak yang kita
bullying. Terus mungkin kalau kalian sering dengar ini ya radio, banyak orang hilang. Mereka hilang itu bisa jadi karena mereka memang ingin pergi dari rumah gitu ya. Jadi ada persoalan apa, terus akhirnya mereka mengambil keputusan untuk pergi. Nah, mungkin kondisi di dalam ini yang terlalu lama, terlalu menekan sehingga membuat mereka stres berat gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk pergi, misalnya seperti itu. Jadi penting sekali kita memikirkan atau memperhatikan kesehatan mental kita karena itu membuat kita akhirnya terganggu dalam menjalankan kehidupan kita. Kalau kalian kan sekolah ya pasti terganggu. Kalau kalian sedih, apalagi punya pikiran bunuh diri, kan pasti kalian juga udah nggak ingin sekolah, nggak ingin belajar. Nah, masa depan kalian kan terganggu seperti itu. Itu lagi marak-maraknya kayak di Jakarta itu. Betul, banyak banget ya anak-anak remaja sekarang. Tapi itu juga ini ya terjadi pergeseran ya. Karena arus digitalisasi, globalisasi, mudah sekali budaya-budaya di luar itu akhirnya terasuk ke kita gitu. Remaja-remaja yang paling sering atau generasi muda yang banyak melakukan tindakan bunuh diri, kalian tahu nggak dari negara mana? Jepang. Oh ya Jepang, oke Kanada. Iya, betul. Nah, kalau dulu mereka tuh bunuh diri itu karena ya itu sebuah mentalitas rasa tanggung jawab. Mereka berani mempertanggungjawabkan sesuatu atau berani mempertahankan suatu pendapat atau suatu keyakinan gitu ya. Sampai mereka tuh berani bunuh diri gitu ya. Tapi kalau sekarang kan terjadi pergeseran, mulai ke Korea, artisnya kan, karena tuh terus ke artis-artis terkenal yang di luar negeri entah itu di Amerika dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Karena tidak kuat menahan tekanan mental, bukan lagi tidak lagi seperti dulu mempertahankan suatu pendapat atau suatu keyakinan berani bunuh diri. Kalau sekarang kan berubah. Nah, digitalisasi dan globalisasi ini membuat arus itu kan masuk ya ke negara kita juga ya, ke anak-anak. Nah, yang paling banyak mengakses itu kan generasi muda. Masa sih tahu itu gitu ya, terus kemudian masuk, oh ini orang ini kalau lagi stres lagi gini gejalanya gini ya gitu, lama-lama saya jadi bunuh diri ya. Nah, terus menerus dikonsumsi tuh lama-lama ya, terus akhirnya kita punya yang sama gitu. Nah, kenapa kok bergeser nih ke sini, kok sekarang kasus di sini jadi banyak gitu, dan banyak dilakukan oleh yang sama. Kalau gejala awal dari kalangan-kalangan muda kayak kita yang terganggu kesehatan mentalnya itu kayak gimana sih? Saya belum memisahkan dulu supaya kalian bisa paham namanya stres sama yang terganggu kesehatan mentalnya. Nah, ini harus dipisah, stres dan gangguan kesehatan mental. Karena apa? Kalau stres itu terjadi kalau kalian menghadapi satu situasi yang menekan secara situasional, nggak berlama-lama gitu. Contoh, kalian hari ini mau periksa darah nih gitu ya, mungkin sakit atau apa. Nah, awalnya nggak apa-apa nih, kayak begitu duduk terus kemudian mau disuntik karena takut sama jarum, wah langsung keringetan kan, waduh langsungnya keringetan, badannya langsung gemeter gitu, itu stres. Tapi kalau gangguan kesehatan mental itu berarti periodenya sudah agak lebih panjang, persoalannya biasanya lebih berat, berhubungan dengan faktor fisik dan psikis, dan itu sudah sekitar mungkin 25-35% mengganggu aktivitas kalian. Ada ataupun tidak tekanan. Jadi kalau cuma sakit takut sama jarum suntik aja itu bisa stres, bukan gangguan mental. Bukan, tidak terganggu kesehatan mentalnya cuma gara-gara di dalam ini kan. Ya. Tapi kalau misalnya persoalannya lebih berlarut-larut ya, contohnya putus sama pacar. Putus sama pacar kan tidak seperti orang takut sama ini kan, gitu. Itu ada fase ya, ada fase emosinya terlibat gitu ya, kemudian terjadi penurunan nafsu makan, nggak makan, akhirnya kalau nggak makan kan faktor tubuh kan juga pasti pengaruh ya. Bayangin kalau kalian lapar dan haus, otaknya kan nggak bisa mikir,
Nah, cuma kalau orang lagi sedih, nggak mau makan, nggak mau minum, dia nggak memikirkan badannya sakit, tapi memikirkan kesedihannya. Tapi sebenarnya badan kalian itu sama seperti ketika kalian puasa. Mereka juga tersiksa kan, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, ini faktor ini kan nggak cuma sekali sehari atau satu jam aja tuh kondisinya. Nah, ini berhari-hari gitu kan. Nah, kondisi-kondisi ini yang membuat biasanya anak-anak remaja itu kemudian mengalami persoalan-persoalan dalam relasi mereka, gitu, terganggu di kegiatannya mereka. Udah ada yang pernah putus pacar? Oh, sudah pernah. Dampaknya gimana? Tidak sedih berlarut karena ya lebih fokus ke masa depan. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya keluarga lebih berat. Oke. Jadi faktor ini ya masih setiap orang kan memang punya prioritas ya. Ada beberapa orang yang memang lebih dekat dengan keluarga, jadi belum terlalu fokus untuk mencari relasi dengan lawan jenis. Jadi kalau ada persoalan di dalam keluarga itu justru yang lebih banyak pikirin di dalam hari. Tapi kalau ada juga yang memang udah fokus juga gitu ya, kalau suka sama lawan jenis terus menjalin relasinya serius, kemana-mana udah berdua gitu kan, tiba-tiba putus. Nah, ini biasanya pengaruhnya juga jadi besar gitu. Nah, kadang kita sendiri tuh nggak tahu nih kita kena setan apa itu gangguan atau enggak. Apakah untuk mengidentifikasi tanda-tanda itu waktunya lama apa? Maksudnya waktu lamanya apa? Untuk kita mengetahui bahwa kita terganggu gitu ya. Kalau kalian melihat ciri-cirinya masih bisa, tapi karena ini berhubungan dengan mental itu berarti psikis ya, kejiwaan juga. Saran saya tetap harus memastikan ke profesional. Nah, kalian boleh mengecek kesehatan diri kalian sendiri gitu. Saya mengalami gangguan kesehatan mental enggak gitu. Yang pertama lihat kejadiannya dulu. Seperti tadi, ini stres atau memang ada gangguan kesehatan mental? Jangan-jangan saya cuma stres aja gitu loh, nggak gangguan nih gitu, cuma karena kondisi-kondisi tertentu gitu. Berangkat sekolah seneng-seneng sampai di sekolah ternyata tugas guru, misalnya guru matematika atau guru kimia, terus disuruh maju ke depan, suruh ngerjain di papan tulis gitu, udah kejer gitu kan. Itu bukan gangguan mental, itu stres. Nah, itu tuh harus dipisahin dulu, jadi kalian harus paham itu. Nah, terus yang kedua, apakah itu mengganggu aktivitasmu? Jangan-jangan ya pada spot di situ aja, pada kondisi situasi itu aja, setelah keluar dari sana udah hai lagi gitu kan? Berarti bukan gitu. Nah, ada situasi atau kejadian yang harus kalian identifikasi dulu. Gitu. Ini berawalnya dari situasi yang mana atau kejadian apa. Nah, kemudian dampaknya pada kalian itu seperti apa? Apakah gak terjadi misalnya bisa jadi gangguan pemusatan perhatian, gangguan atensi ya, gangguan konsentrasi, nggak bisa belajar lama-lama, gitu, pikiran ada kemana-mana, gitu. Terus kalian jadi susah tidur, ada gangguan tidurnya, terus nggak nafsu makan, gitu ya. Tapi kejadiannya nggak cuma satu hari loh ya, nggak nafsu makan hari ini doang, terus besoknya makannya banyak, gitu, jangan juga ya. Jadi kalian identifikasinya seperti itu. Terus oke, ada pikiran-pikiran seperti itu, tapi dilihat lagi nih saya kok punya pikiran seperti ini, jangan-jangan karena tadi saya buka IG nih gitu ya, terus baca karena pas kebetulan emosi kita ini sama gitu kan, atau situasi masalah kita terus baca gitu, pikiran itu saya masukkan nih ke dalam pikiran saya gitu, karena sebelumnya saya nggak punya pikiran kayak gini. Nah, itu kalian juga perlu terus memperhatikan itu gitu. Kalau kondisinya sudah kalian nggak bisa kontrol, dalam arti nggak lihat IG, nggak ada apa-apa, tapi pikiran itu terus menerus mengganggu, ya sampai berhari-hari nggak bisa tidur, terus merasa cemas, merasa kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu dan lain hal gitu ya, nggak ingin sekolah, mungkin gangguan emosi juga, ada apa-apa sedikit meledak, ada apa-apa sedikit nangis gitu ya.
Nah itu kondisi-kondisi yang seperti itu perlu dibawa ke profesional untuk memastikan gangguan kesehatan mentalnya kenapa. Lalu ada nggak sih caranya untuk generasi muda itu dapat mengidentifikasi tanda-tanda kesehatan mental? Dengan melihat apakah yang terjadi pada dirimu itu mempengaruhi kehidupanmu. Mempengaruhi kehidupan dalam arti ya mengganggu tubuhmu sendiri. Kamu kalau nggak makan, nggak minum kan badan itu berat tubuhnya kan pasti turun kan, turun. Terus orang kalau nggak makan, nggak minum tuh kan pasti terganggu ya. Biasanya nggak bisa mikir, nggak bisa mikir kan karena asupan gizinya kan nutrisinya sangat berkurang gitu. Terus secara sosial, apakah relasi dengan lingkungan bisa berjalan dengan baik atau tidak? Seperti tadi ada gangguan emosi, kita dikit-dikit nangis, dikit-dikit marah, dikit-dikit yang tersinggung gitu ya. Terus hanya memilih untuk di kamar, mau sekolah, nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu teman, nggak mau ngangkat telepon atau komunikasi sama orang, itu sudah ada gangguan sosial. Seperti itu. Tapi kalau misal perubahan pola tidur nih, itu termasuk dapat diidentifikasi gitu nggak sih kesehatan mental? Tergantung dia nggak tidurnya karena apa. Banyak yang nggak tidur itu main game, jadi dia nggak gangguan kesehatan mental ya. Tapi karena memang dia justru itu perilaku beresiko ya, karena orang nggak tidur kalau malam ya. Orang kalau nggak tidur itu biasanya mengalami kelelahan secara mental. Nah, orang yang kelelahan secara mental inilah yang biasanya kemudian nanti akan dampaknya ke mana-mana. Ya, jadi ya faktor banyak lah gitu. Tapi kalau dibilang kesehatan mental itu, kalau terganggu kesehatan mentalnya, apakah orangnya terganggu tidurnya? Ya pasti. Jadi diidentifikasi dulu dia punya gangguan dan maksudnya dia punya persoalan tidak. Gitu. Sehingga yang menyebabkan dia nggak bisa tidur kalau malam. Ya. Betul. Insomnia sendiri itu sebenarnya ada kriterianya. Jadi kalau cuma tidak bisa tidur 2 hari 3 hari ya insomnia juga gitu. Cuma mungkin pada saat itu ya lagi kepikiran masalah aja gitu. Setelah masalahnya terselesaikan ya udah bisa tidur nyenyak lagi gitu, malah balas tidur balas dendam tidurnya lama gitu ya. Itu juga bisa diidentifikasi. Jadi kalian remaja jangan cepat-cepat mengidentifikasi atau mengkategorikan diri kalian itu mengalami gangguan kesehatan mental gitu jika gejala-gejala atau tanda-tanda yang kalian alami itu baru terjadi beberapa saat. Kalau semisal gangguan tidurnya karena ada panic attack, nah kayak banget nih sekarang tuh kayak anak yang tiba-tiba panik sendiri, kebangun terus panik sendiri, terus dia nggak bisa tidur lagi gitu. Itu karena Itu karena apa begitu kan? Biasanya tuh kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu. Nah terus habis itu dia bangun terus dia teriak sendiri. Nah kadang tuh kan mengganggu pola tidur juga. Itu kayak kita juga nggak tahu gimana cara kita mengontrol itu. Kadang kita udah coba buat ayo tidur sampai pakai obat tidur segala, tapi tetap nggak bisa karena panik sendiri. Itu obat tidurnya dari dokter. Iya. Karena ada beberapa juga yang ya dia mengkonsumsi obat tidur karena mungkin ada keluarganya atau saudaranya bisa beli gitu. Terus kamu udah bisa tidur udah berapa hari? Udah 3 hari gak suka-suka obat tidur gitu ya. Nah sama seperti saran saya tadi, jadi kenali dulu apakah kalian memang punya persoalan yang berat, persoalan yang membuat kalian tuh memikirkan itu terus menerus, yang membuat kalian tuh merasa down, merasa ketakutan, kecemasan, merasa tidak aman, gitu ya. Itu perlu dikenali dulu. Ada enggak gitu? Kalau misalnya, contohnya bangun panic attack gitu ya. Seringkali orang itu terbangun di tengah malam karena dia ada persoalan yang belum diselesaikan. Itu mekanisme badan ya biasanya ya. Gitu. Mengingatkan gitu loh. Ini kan positif ya, kalian kan ingetin ya.
Cuma respon kalian aja kayaknya berlebihan terus teriak-teriak. Iya, banget. Nah, jadi itu mesti diselesaikan dulu nih kenapa gitu persoalannya. Terus apa yang belum selesai, kenapa kok tiba-tiba terbangun tengah malam, jangan-jangan itu besok gitu ya. Sebenarnya dia sudah mengingatkan dirinya dari tadi siang gitu ya. Cuma karena banyak ini itu tidur ketiduran, terus akhirnya dia lupa gitu kan. Nah, tengah malam lah dia bangun karena otaknya mengingatkan, mengingatkan dia, kamu belum ini, cek masuk bangun. Nah, terus panik gitu ya. Nah, kalau itu sering terjadi, berarti dia perlu melatih diri time management itu supaya dia nggak ada yang terlewatkan, tidak ada miss lah dengan tugas-tugasnya. Mungkin ya, mungkin. Jadi ada beberapa kemungkinan bisa terjadi dengan orang yang suka bangun tengah malam terus panik attack. Ada juga yang memang dia tuh memang ada gangguan di kesehatan mentalnya, ada juga yang seperti itu, tiba-tiba panik gitu ya. Yang pernah saya tangani itu dia tiba-tiba panik di keramiknya karena dia punya fobia terhadap keramiknya. Jadi ketika dia ada di tengah-tengah tuh langsung panik, langsung keringat dingin, langsung itu ingin cepet-cepet pulang gitu, panik pokoknya ketakutan itu. Nah makanya itu harus benar-benar dicari tahu untuk kita bisa menemukan solusinya nanti bagaimana. Saya kalau di keramaian pusing, Nggak bertanya. lebih ke arah kalau udah rame kena pusing, terus habis itu keringetan, udah sampai pulang. Ini panik sih benar. Ya, itu bisa jadi karena fobia. Lalu nih dok, ada nggak sih tipsnya untuk membantu kita sebagai generasi muda dalam penyembuhan diri terkait dengan kesehatan mental? Oke, banyak sekali. Nah, jadi hal-hal yang perlu anak-anak remaja lakukan supaya dia yang pertama lalu saya fokusnya itu menjaga kesehatan mental tetap baik. Yang kedua supaya kalian punya ketahanan mental sehingga nggak gampang jatuh ke dalam kondisi gangguan mental gitu ya. Jadi yang pertama kalian memang harus aktif. Nah, sisi positif dari kondisi sekarang perkembangan digitalisasi, perkembangan informasi yang begitu banyak gitu ya. Yang pertama kalian gampang cari informasi apa aja, gimana cara saya begini itu udah banyak banget kan, kalian bisa cari sendiri di internet, jadi kalian tahu banyak ya. Bahkan guru orang tua bisa digantikan tuh dengan internet itu kan di AI sekarang gitu. Itu kalian boleh dan jauh lebih cerdas dari kami ya sudah ini ya. Yang kedua kembangkan bakatnya dengan mengikuti kegiatan sehingga kan kalian jadi lebih tahu gitu, aku suka ini, aku punya bakat di sini gitu, talentanya ini. Nah, sehingga kalian melakukan itu secara usia kan kalian usia perkembangan yang sedang ingin berkembang gitu ya, menjadi pribadi yang matang gitu. Nah itu sangat mendukung, jadi kalian dapat tampil jadi lebih percaya diri ya, punya tujuan, nanti aku ingin jadi ini gitu, aku suka ini gitu ya, seperti itu. Terus kemudian dari informasi sudah, terus kemudian dari kegiatan minat sudah. Yang berikutnya adalah bagaimana kalian berperan di lingkungan kalian. Ada kontribusi. Orang itu akan semakin bahagia jika dia memberi, bukan mendapatkan sesuatu. Karena apa? Kalau memberi kan kita puas, ada kepuasan itu. Nah, berkontribusi dalam kegiatan seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Podcast ini kan memberikan informasi nih pada teman-teman seusia kalian. Nah, itu berarti kalian berkontribusi kepada teman-teman kalian dimanapun gitu. Karena jangkauannya kan pasti luas. Itu kan membuat kalian merasa ada kepuasan, bisa berkontribusi dengan teman-teman seusia kalian. Gitu. Ya, kalau dulu zaman saya nggak kan kalian hanya podcast ini. Jadi kalau mau ini ya mainnya ya lokal gitu aja ya dengan kita gitu. Kalau sekarang ya kalian bisa mengadakan kegiatan ini, dan kegiatan ini bisa didengar jangkauannya udah kemana-mana gitu kan. Kita jadi juga nggak tahu nanti jangkauannya bisa sampai ke luar negeri juga kan, Iya. sampai mana.
berkontribusi secara positif di lingkungan kalian. Yang berikutnya adalah pupuk kebiasaan positif. Jadi kebiasaan itu kan akan mempengaruhi kalian ke masa depan. Ya, contoh kebiasaan makan sehat dengan makan yang tidak sehat. Ya kan? Kalau kalian punya kebiasaan makan sehat, itu kalian jadi sehat, nggak gampang sakit gitu ya. Tapi kalau kalian nggak mempertahankan pola hidup yang sehat ini, ya kalian jadi gampang sakit gitu ya. Terus ya anak-anak sekarang kan banyak tuh yang mengalami obesitas gitu kan, terus ada yang sakit diabetes di usia muda gitu ya, karena makanan-makanan sekarang kan ya kan kalian tahu sendiri ya, kafe di mana-mana kan banyak sekali dan makanan mereka itu rata-rata kalori tinggi, gula tinggi, pengawet ya, jadi ya itu boleh tapi tidak boleh banyak. Jadi ada kebiasaan belajar betul gitu ya, penguas rasa, kebiasaan untuk belajar mengembangkan diri itu penting banget buat kalian, karena dengan belajarlah otak kita bekerja terus. Kita aja yang usia sudah semakin tua, tuntutannya adalah belajar supaya apa? Nah, jadi otak itu harus digunakan itu diasah sehingga kalian secara fisik sehat, secara mental juga sehat. Kalau misalnya kan kita lebih pintar daripada generasi zaman dulu, karena ada internet, ada AI sekarang. Nah, sedangkan di internet ini kan nggak semuanya itu dapat dipercaya. Apakah kalau misalnya kita memiliki kesehatan mental itu perlu untuk ditekuni lebih lanjut? Ya segala sesuatunya itu kan seperti apa ya, dua mata uang ya, jadi ada sisi positif ada sisi negatifnya gitu. Internet itu sisi positifnya seperti yang saya sampaikan tadi, karena memberikan informasi banyak. Kalian pun bisa mengekspresikan diri seperti bikin kegiatan ini dengan lebih leluasa gitu. Terus selain informasi, kalian juga kenal lebih banyak orang, kalian bisa kenalan dengan begitu banyak orang dari semua negara gitu ya. Bahkan ikut kegiatan-kegiatan komunitas itu juga bisa ada di media sosial, itu positif banget buat kalian. Nah, sisi negatifnya adalah ada hal-hal yang bisa membuat remaja itu down. Yang pertama, kalau kita lihat dari perkembangan usia remaja itu kan terjadi perubahan secara hormonal, secara fisik, sehingga mereka mulai memperhatikan diri, gitu kan? Terus mulai membuat penilaian, wah kalau rambutnya panjang cantik ya, kalau kulitnya putih cantik ya, kalau hidungnya mancung cantik ya, gitu. Nah itu terjadi secara alami, semua orang dari semua generasi mengalami itu gitu. Nah tapi di fase kalian itu menjadi semakin kritis, karena value dari luar juga akan masuk pada kalian. Yang disebut cantik itu seperti apa, standarnya betul, yang populer itu seperti apa gitu. Sehingga muncullah perilaku seperti sekarang, kayak ya mungkin itu tadi ya, jadi kalau ada apa sedikit terus diolok-olok gitu ya. Itu semua dari internet, belum lagi yang ya kayak misalnya pornografi ya, banyak banget itu. Kita pun sekarang kalau dulu ya zaman saya, anak-anak saya protek dengan kan ada yang mencegah video-video porno atau foto-foto porno masuk ya, meskipun kita akses Google gitu ya. Kalau sekarang kan gampang itu sudah nanti kayak ya, meskipun sudah diprotek kayak gimana masih aja ada yang muncul gitu kan itu. Nah banyak juga informasi yang tadi nggak benar, menyesatkan, sehingga kalian harus mencari di informasi yang lebih valid, lebih tepat gitu. Ada beberapa yang sudah nggak up to date lagi gitu ya. Contoh di zaman saya, orang bilang kalau kita terlalu banyak di depan komputer, akses internet, itu nanti otak kita rusak nih gitu. Nah ternyata sekarang temuannya adalah
mereka bisa meminimalisir itu. Jadi meskipun kalian 1 hari pegang HP kan nggak bisa kalian tinggal kan sampai tidur juga kalian pegang kan gitu. Kalian di depan komputer 1 hari pun ternyata nggak apa-apa gitu. Kalaupun ada tapi dampaknya nggak terlalu serius gitu karena ternyata itu bisa dikurangi. Nah itu udah nggak update lagi kan pengetahuannya. Nah seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang perlu juga kalian ketahui. Jadi yang update yang mana nih gitu kan. Gitu. Terus ada informasi berita-berita kan hoax itu kan ini meninggal ini waduh sudah macam-macam gitu. Itu kalian harus pandai-pandai menyaring informasi yang kalian dapatkan supaya kalian mendapat informasi yang benar juga tentang kesehatan mental supaya nggak terpengaruh. Wahnya aku ini sekarang gini jeledek ini aku berarti terganggu di kesehatan mental itu nah kayak gitu kan. Padahal stres biasa. Stres biasa. Padahal belum makan tuh dari pagi. Tapi ya Bu, kan kemarin saya juga literasi dari internet. Kan ada tipsnya itu salah satunya itu kayak aktivitas olahraga. Nah olahraganya itu yang membantu kita dalam penyembuhan diri terkait kesehatan mental itu Olahraga yang tidak menyiksa. Kalau kamu tersiksa dengan olahraga kamu stres. Iya. Olahraga yang fresh, yang santai. Betul. Olahraga itu kamu nikmati, membuat kamu happy, ya, sehingga badanmu bergerak itu dengan senang. Kalau kita bergerak itu sendiri sebenarnya kan membuat aliran darah kita lancar, otot kita kuat, gitu kan. Nah, salah satu keuntungannya dari bermain atau berolahraga itu tadi, tubuh kita akan mengeluarkan ada yang namanya hormon oksitosin. Oksitosin itu menimbulkan rasa gembira. Makanya orang kalau habis kegiatan kayak misalnya senam atau apa gitu kan ceria tuh musiknya gini-gini terus jadi happy gitu. Bawaannya kan senang tuh. Salah satunya karena tubuh kita juga menghasilkan hormon oksitosin itu tadi gembira. Nah salah satu obat yang paling bicara untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini kan sebenarnya dengan tersenyum, dengan tertawa, dengan rasa bahagia kan. Nah, gitu. Jadi selain fisiknya sehat, mentalnya juga jadi lebih sehat. Apakah peran kan sekarang banyak banget anak muda tuh suka dengerin musik. Saya aja suka banget dengan musik, bahkan seharian bisa. Itu buat kita tuh refreshing. Apakah itu termasuk untuk kita mencegah, untuk kita tidak terkena gangguan kesehatan mental? Kalau untuk menikmati tidak ada masalah karena itu musik itu kan mempengaruhi mood, Iya. kan? Ya. Jadi kalian juga bisa merasakan beatnya musik itu. Ketika itu slow, gitu kan, rasanya relax, gitu tenang. Kalian mengerjakan itu juga dengan lambat, gitu hati-hati, santai, gitu tekun, gitu. Tapi begitu beatnya agak sedikit ini, gitu kan, nah itu kalian bekerjanya lebih tak lebih semangat, gitu kan. Nah, tidak apa-apa. Itu kan membuat emosi kalian juga menjadi lebih stabil, ritme kerja kalian juga jadi lebih enak, lebih bagus. Nah, pengaruhnya ke kesehatan mental gimana ya? Kalau pekerjaan kalian tuntas, kalian mengerjakannya dengan happy, kan kalian juga akan merasa lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman, nggak ada yang menegur kan, misalnya, wah ini kerjanya kok belum selesai atau apa gitu kan, itu kan kalian bisa menyesuaikan dengan itu. Ada beberapa musik itu bisa untuk terapi, yaitu musik-musik dengan saya lupa namanya, gelombang suara di berapa hertz itu. Jadi ada musik. Jadi kalau kalian ke toko musik itu mereka menyediakan ada DVD atau musik itu yang memang dibuat gelombangnya itu masuk ke dalam pendengaran kita dan mempengaruhi kondisi mental kita. Untuk menenangkan. Betul, seperti misalnya musik-musik meditasi, musik-musik yoga, gitu. Terus ada juga yang menggunakan untuk bayi. Ya, gitu. Kan orang bilang musiknya Beethoven. Nah, itu ada di ini yang mana gitu. Nah, itu
sudah ada penelitiannya memang gitu. Karena itu bisa mempengaruhi mempercepat pertumbuhan saraf-saraf otak bayi, sehingga berdasarkan informasi itu mereka biasanya punya kecerdasan sedikit di atas anak-anak muda. Ada guru kita menerapkan sistem kayak gitu kepada anaknya. Anaknya jadi lebih pintar Nah sekarang itu kan kita kan sebagai teman, kalau melihat teman kita kena gangguan kesehatan mental itu kan juga pengen bantu. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa jadi support sistemnya orang ini gitu? Sekarang ini yang kita lagi dorong ya pada anak-anak remaja itu adalah peer counseling. Peer counseling itu berarti kan peer ya, dengan rekan-rekan sebagainya. Kenapa? Karena pada umumnya kalian lebih memahami kejiwaan teman-teman kalian sendiri. Kan kalian seusia tuh. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara melihat suatu situasi, sudut pandang gitu ya. Kalian di usia yang sama biasanya akan setipe, sehingga dukungan dari rekan sebaya itu menjadi hal yang penting buat mengembalikan kesehatan mental remaja yang mungkin sedang mengalami masalah gitu ya. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Menurut saya itu ada dua. Yang pertama intervensi langsung, yang kedua intervensi tidak langsung. Nah, intervensi langsung itu misalnya ketika kalian menyadari bahwa kalau saya mengolok-olok, kalau saya memberikan, karena itu suka komen-komen di medsos itu loh, kata-kata yang kurang ini itu bisa mengganggu seseorang, mengganggu mentalnya seseorang. Karena kan kalau itu diumumkan malu ya. Nah, itu biasanya mereka akan jauh lebih terluka gitu ya, gitu kalau itu kan di media sosial atau di publik ya. Nah seperti itu. Terus yang kedua, ketika kita tahu kondisi teman kita sedang down, sedang apa ya, kita banyak membantu mereka untuk lebih banyak mendengarkan, menjadi curhat, menjadi yang memperhatikan. Apalagi kalau misalnya mereka udah mulai ada pikiran-pikiran apa ya segera mungkin dilapor ke guru atau mungkin dilapor ke orang tua supaya segera dibawa ke profesional. Nah, dukungan tidak langsungnya bagaimana? Podcast ini salah satunya gitu. Nah, dengan buat podcast kalian tuh mengumumkan nih, menyampaikan kepada teman-teman ini kayak gini loh yang namanya kesehatan mental remaja gitu. Nah, terus ada lagi juga yang bikin mungkin kalian tahu komunitas. Itu secara tidak langsung mengajak anak-anak remaja untuk berkegiatan, bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu. Nah, di situ kan kalian berkontribusi, belajar berkontribusi dengan masyarakat, dengan lingkungan, dan akhirnya kalian juga mendapatkan timbal balik kepuasan, kegembiraan, teman-teman yang tambah banyak, pergaulan yang tambah luas. Seperti itu. Jadi kegiatan ini sangat positif untuk teman-teman kalian. Ya kalau kalian kan yang ngomong di sini kan teman-teman akan dengerin. Beda kalau saya ngomong kan, paling nanti yang dengerin ya orang-orang seusia saya. Iya, benar-benar. Karena itu orang yang punya gangguan kesehatan mental cuma pengen ditemenin. Jadi kita teman-teman, ternyata kesehatan mental tuh penting banget buat kita di zaman generasi muda saat ini. Itu sangat dinomorsatukan untuk kita menjaga kesehatan mental kita sendiri, karena itu akan mengganggu nantinya kepada aktivitas-aktivitas sehari-hari ataupun pola pikir kita. Nah, maka itu teman-teman, kita itu harus bisa menjaga diri kita sendiri dan mencari kegiatan yang positif. Nah, terima kasih pada Ibu karena sudah memberikan informasi dan waktu-waktunya. Maaf jika kami ada kesalahan dalam kata atau kalimat. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk berbagi. Jadi dengan teman-teman ada di sini, maka remaja-remaja yang di luar sana tentu akan lebih mendengarkan, karena ini teman-teman saya sendiri nih yang ngomong gitu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menonton podcast Speak Up.
kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen apa aja sih yang kalian rasain selama dengerin ini, atau apa aja sih manfaat atau informasi yang kalian dapat pada saat kita podcast atau mendengarkan podcast ini sih. Nah, sekian dari kami. Terima kasih.